Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Jawara Sakti, NIM 2019 0110 230, akan mengawali presentasi perancangan keairan kelompok kami yaitu F4 dengan beranggotakan ada Yosian Atmaja Pamungkas, Novelia Justika, Rayhan Zikri Robani, Kairil Mahbubi, dan saya sendiri Nandika Jawara Sakti. Oke, dari laporan praktikum perancangan keairan kita mendapatkan sebuah proyek untuk melakukan normalisasi pada sungai. Nah, sebenarnya sungai yang dapat dinormalisasi adalah sungai yang sudah tidak mampu menahan volume air yang ada di sekitar tersebut. Nah, dikarenakan faktor-faktornya yaitu salah satunya sedimen yang mengendap dari sungai yang menyebabkan bentuk penampang sungai yang bisa membuat sungai semakin menyempit, semakin dangkal, atau bisa membuat sungai tersebut mengalami penggerusan di bagian samping-sampingnya. Sehingga kita perlu lakukan sebuah normalisasi agar sungai tersebut dapat digunakan seperti semula dan mendapatkan keamanan yang baik di sekitar tersebut. Nah, kemudian manfaat dari normalisasi yaitu untuk memperbesar kapasitas dari pengaliran. Aplikasi apa saja sih yang digunakan di proyek kali ini? Aplikasi yang kita gunakan ada Google Earth untuk kita mengetahui atau memplotting bagaimana keadaan morfologi, geologi yang ada di sekitar sungai tersebut. Kemudian kita melakukan software ArcGIS untuk mendapatkan output data-data seperti data curah hujan, panjang sungai, data land use, dan lainnya. Kemudian ada HMS yang untuk mengolah data curah hujan pada kawasan tersebut. Ada menggunakan software HECRAS untuk menganalisis aspek hidraulika yang lebih tepatnya kepada penampang sungai dan kemampuan sungai untuk menahan volume debit air. Selanjutnya kita bisa menggunakan GeoVive. GeoVive bisa kita gunakan apabila keadaan tanah yang ada di sungai tersebut tidak mampu menahan air setelah kita lakukan normalisasi. Makanya kita dibutuhkan untuk membuat DPT dengan cara melakukan menganalisis slope stability-nya dan merancang DPT sehingga tanah tersebut aman jika terkena air dari sungai tersebut. Nah, proyek kali ini dari kelompok kita memilih lokasinya yaitu Kali Sodong yang berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, kebetulan sungai tersebut dekat dengan rumah saya sehingga lebih mudah untuk menganalisis peraturan dan acuannya itu kita melihat dari SNI 1724 analisis hidrolika, kemudian SNI 2415 tahun 2016 untuk menghitung debit banjir tersebut menggunakan aplikasi Excel, dan Permen nomor 11 tahun 2013 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum untuk kita menghitung anggaran yang digunakan untuk normalisasi tersebut, dan SNI 6550 tahun 2010 tentang spesifikasi peta rupa bumi. Nah, tahap-tahapnya yaitu kita melakukan cek pada peta topografi, setelah itu mendapatkan data topografi, dan kita bisa melakukan plotting cross section sungai tersebut melalui aplikasi GeoRAS dari output Google Earth, yaitu berupa KML yang kita convert ke ArcGIS. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, kita selanjutnya melakukan analisis hidrologi dari data land use dan peta das berdasarkan luas das dan sungai, panjang sungai yang ada. Nah, untuk kali ini luas das kita adalah 109 km persegi dan panjang sungai 159 km persegi. Nah, untuk peta land use-nya sebagai berikut, dapat dilihat di sini ada Tegal, Ladang, sungai, semak belukar, pemukiman, perkebunan, padang rumput, hutan rimba, danau situ yang mempunyai nilai koefisien tersendiri. Selain itu, kita bisa menghitung data curah hujannya melalui stasiun hujan yang telah kita buat melalui peta Tyson.
berikut adalah pita Thyssen dengan poligonnya ada 4 dan stasiun hujannya 4 dan mempunyai luas masing-masing. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan data tersebut, apakah dalam sungai tersebut kita simulasikan data hujan tersebut, kita masukkan ke aplikasi HEC-RAS untuk kita cek apakah sungai tersebut apabila diberi data curah hujan tersebut akan mengalami banjir atau tetap mampu menahan air. Nah, untuk kali ini data yang kita dapatkan pada sungai tersebut ternyata tidak mampu untuk menahan air tersebut dan terjadinya banjir pada hilir. Kita dapat mengubah data normalisasi tersebut sehingga kita dapat mengetahui bagaimana bentuk sungai tersebut agar dapat menahan banjir. Nah, selain dapat menahan banjir, namun kita harus cek dari stabilitas lereng apakah dia mampu atau tidak. Nah, untuk data kali ini kita tidak mampu, maka kita harus melakukan cek pada slope stability, kemudian kita cek pada DPT-nya. Nah, setelah itu kita bisa contoh simulasikan untuk plotting dari Google Earth ya. Ini adalah berupa sungai Kalisodong yang berjarak 100 meter dengan pembagian per crossnya berjarak 10 meter. Nah, setelah kita plotting garis tersebut, kita bisa ekspor berupa datanya berupa KML, kemudian kita masukkan ke ArcGIS. Nah, setelah kita masukkan ke ArcGIS, data plotting yang kita ambil dapat seperti ini. Kemudian dari data ArcMap ini, dari Kalisodong ArcGIS-nya, kita dapat melakukan pengambilan ekspor data untuk kita lakukan dimasukkan ke HEC-GeoRAS dengan melakukan plotting per cross section-nya tersebut. Nah, setelah cross section tersebut kita dapatkan, kita bisa langsung untuk melihat bagaimana keadaan penampang sungai tersebut dan penumpukan sedimen serta bagaimana gerusan timbunan yang ada di dasar atau lereng dari sungai tersebut. Terima kasih dari saya dan dilanjutkan oleh Khairil Mahbubi. Sekian. Oke, saya Khairil Mahbubi dengan NIM 2019-01102440 akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu analisis hidrologi. Nah, di analisis hidrologi ini kita akan menganalisis das. Nah, tadi sudah disinggung oleh teman saya. Nah, di analisis das ini kita menganalisis peta das tersebut sehingga kita bisa mendapatkan luas das, kemudian panjang sungainya, kemudian kita menganalisis curah hujan. Nah, kita yang dianalisis itu dari peta poligon Thyssen untuk mendapatkan tinggi curah hujan di satu das ini. Kemudian lanjut ke analisis frekuensi hujan. Setelah kita analisis frekuensi hujan, sini kita menggunakan metodenya yang dipakai itu yang normal. Kemudian lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita menghitung debit limpasan. Nah, debit limpasan kita analisis dari peta land use. Nah, dari peta land use ini kita bisa mendapatkan koefisien aliran rata-rata yang dimana ntar kita gunakan untuk menghitung debit limpasan. Nah, setelah kita mendapatkan debit limpasan, kemudian kita menghitung debit banjir rancangan. Nah, di praktikum kali ini kita sudah menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan yaitu HEC-HMS. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana kita menggunakan HEC-HMS pada praktikum kali ini. Nah, untuk langkah pertama kita buka dulu HEC-HMS-nya, kemudian new project. Setelah kebuka, kemudian kita aktifkan semua komponennya, kita create komponen. Yang pertama ada di sini ada basin modelnya, kita buat new, kemudian meteorologic modelnya kita buat juga. Di sini kita menggunakan skala ulang 50 tahun ya. Nah, terus untuk kontrol spesifikasi ini juga kita buat. Kemudian untuk time series datanya kita buat dan pilihnya itu data tipenya itu yang precipitation gauge. Nah, itu yang kita pakai. Nah, kita lanjut klik subbasin creating tool. Nah, untuk buat di sini nanti kemudian masukin namanya apa? Di sini hulu. Nah, setelah itu kita lanjut masukin junction
cutting toolnya, kemudian masukin bebas. Nah itu untuk menjadi hilirnya, nanti bakal auto terhubung. Setelah itu kita buka basin modelnya, kemudian kita pilih di sini yang kita sudah buat, yang kita kan niatnya membuat pakai slider. Nah di sini di dashnya itu kita masukin data-datanya di sub basic ini. Sini ada area, itu luasnya, kemudian nah downstreamnya itu kita masukin tadi yang sudah masukin itu junctionnya itu, kemudian loss kita masukin juga, transform, terus base flow-nya juga kita ubah. Lanjut kita ke meteorologic models. Nah di sini kita udah buat tadi ya yang hujan kala ulang 50 tahun. Nah di sini kita masukin gauge-nya kala ulang 50 tahun. Kemudian setelah itu kita ke control specification. Nah di control ini kita masukin data waktu yang kita gunakan untuk mensimulasikan HEC-RAS ini. Nah di sini mensimulasikan banjirnya itu selama 2 hari dari jam 10 pagi tanggal 11, kemudian selesai tanggal 13 jam 9 pagi. Kemudian setelah itu kita ke time series data. Di time series data ini masukin time series gauge-nya. Nah itu data source-nya manual entry, masukin intervalnya 1 jam, kemudian time window-nya masukin sesuai tadi di control specification. Kemudian nah tabelnya ini kita masukkan data curah hujan jam-jaman yang kita sudah buat sebelumnya. Kita menggunakan metodenya itu metode ABM. Nah ini sebelumnya kita sudah buat metode ABM, yang kita pakai itu adalah kala ulang 50 tahun. Selanjutnya kita ke compute, create simulation run-nya. Kalau sudah buat nanti bakal muncul di sini. Nah di run ini kita masukin semua kayak outputnya ini all, terus basin modelnya yang kita udah buat tadi sebelumnya di komponen, meteorologic model yang juga kita gunakan yang sudah di komponen, kemudian control specification yang kita juga gunakan tadi yang sudah dibuat di komponen. Kemudian kita bisa klik compute. Nah kita tinggal klik compute tersebut. Nah setelah di compute maka kita bisa lihat hasilnya itu di result. Nah di sini kita bisa lihat grafiknya, kemudian ini tabel ringkasan, kemudian kita bisa lihat hasilnya ini. Nah di sini ini adalah hasil debit rancangan yang telah kita simulasikan menggunakan aplikasi HEC HMS. Nah data ini juga yang akan kita gunakan untuk analisis hidrolika selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk analisis hidrologi. Selanjutnya untuk analisis hidrolika bisa dilanjutkan oleh teman kami Novelia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novelia Justika Anggraini, NIM 2019-011-0232 dari kelompok F4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hidrolika. Analisis hidrolika digunakan untuk menganalisis profil muka air banjir dengan kala ulang tertentu dari debit banjir rencana. Selain itu, analisis hidrolika juga digunakan untuk pemodelan bendung dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenaikan muka air dan elevasi tinggi jagaan. Karakteristik sungai sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada debit sungai, yang kedua ada kemiringan, yang ketiga ada lebar sungai. Keadaan atau kondisi hidrolik yang paling ideal untuk membuat bendung adalah pada sungai yang lurus. Hal ini dikarenakan aliran arus sungai pada sungai yang lurus memiliki arus air yang sejajar. Arusnya sedikit mengalami turbulen dan gerusan pada tebing kanan kiri sungai cenderung sedikit. Sebelum kita ke aplikasi HEC-RAS, ada beberapa data yang diperlukan. Yang pertama, data elevasi penampang sungai. Yang kedua, jarak antar cross section. Yang ketiga, slope atau kemiringan. Yang keempat, debit. Dalam memperoleh penampang sungai yang sesuai dengan lokasi dan debit banjir, maka diperlukan data dari DEMNAS, Google Earth, dan juga ArcGIS. Untuk debit kala ulang sendiri diperoleh dari debit kala ulang 50 tahun dengan metode Schneider. Hasil ini diperoleh melalui analisis dari aplikasi HEC HMS. Selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi HEC-RAS. Nah, langkah pertama kita mengedit, kita klik
kita klik edit geometric data untuk mengimport data dari GeoRes yang sudah diekspor. Setelah itu kita hapus cross section, lalu kita sisakan 10 cross section yang akan kita analisis. Kemudian kita copy data dari GeoRes-nya, lalu kita paste pada Excel, lalu kita buat grafik, lalu kita hitung lebar sungainya. Setelah itu kita masukkan lagi data ini ke aplikasi GeoRes-nya. Kita masukkan ke aplikasi GeoRes-nya, lalu kita masukkan angka meninya, lalu kita klik option Lives, lalu kita save data tersebut atau aplikasi GeoRes tadi, lalu kita save, lalu kita tutup aplikasi GeoRes-nya. Kemudian kita buka lagi aplikasi GeoRes, lalu kita klik edit, lalu pilih unsteady flow data, lalu kita klik flow hydrograph, lalu kita ubah time-nya menjadi 0, kita inputkan data kala ulang pada hydrograph data, kita masukkan kala ulangnya, lalu masukkan slope, setelah itu kita tutup, lalu kita klik run, unsteady flow, setelah selesai kita run, lalu kita simpan dan kita tutup. Kemudian kita buka lagi aplikasi GeoRes-nya, kita buka file open project, kita buka lagi GeoRes ya tadi. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai dilakukan pada sungai yang memiliki muka air banjir melebihi bank, baik bank kanan maupun bank kiri. Hal ini dilakukan pada semua cross section yang mengalami kenaikan, yang mengalami muka air banjir melebihi banknya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung elevasi rencana baru yang akan kita inputkan ke aplikasi GeoRes-nya. Setelah kita melakukan perhitungan selesai pada aplikasi Excel, lalu kita inputkan ke aplikasi GeoRes-nya. Namun sebelum kita memasukkan data tersebut ke aplikasi GeoRes, kita hapus dulu titik-titik yang tidak digunakan atau kita hapus titik-titik yang tidak diperlukan dengan menyisakan 2 titik saja dengan tidak mengubah dasar sungainya. Setelah itu kita tambahkan 3 titik di atas bank, baik bank kanan maupun bank kiri. Setelah selesai, kita masukkan data elevasi rencana yang baru tadi ke GeoRes-nya, lalu klik apply data. Kita lakukan pada semua cross section. Setelah itu jangan lupa klik option Leaves. Setelah selesai kita lakukan pada semua cross section, lalu kita run, klik run as steady flow, compute. Setelah selesai, maka hasil akhirnya setelah kita lakukan normalisasi adalah seperti ini. Nah, jadi berikut ini adalah penampang sungai yang telah kita lakukan normalisasi. Sekian dari saya mengenai analisis hidrolika. Baik, saya Raihan Zikri Robani, NIM 2019 01110238. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu tentang analisis geoteknik. Jadi di sini ada analisis stabilitas lereng dan DPT. Untuk pertama yaitu sebelum melakukan analisis stabilitas lereng, kita harus melihat dulu hasil normalisasinya. Jadi di sini kita mengambil ketinggiannya yaitu dari bank ke dasar sungai. Di sini kita dapatkan 9,3 meter untuk di bagian hilir. Lalu kemudian kita memasukkan pengaplikasiannya di Excel untuk memudahkan kita membuat analisis stability di GeoPath. Sebelum itu kita cari ini dulu, data lapisan tanah dulu dari Borlog untuk mencari data profil tanahnya masing-masing. Di Borlog tersebut kita dapatkan ada timbunan setinggi 1,5 meter, ada silt descent 2,5 meter, ada fine sand 2 meter, ada silt descent lagi dan ada sandy silt. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke GeoPath-nya langsung untuk membuat stabilitas lereng. Sebelum memulai kita harus men-setting dulu. Untuk metodologinya kita pakai safety factor di sini, lalu kita okekan saja. Lalu interface ini untuk memasukkan ketinggian lapisan tanah. Setelah itu kemudian kita soil untuk memasukkan data tanahnya.
satu persatu. Setelah kita memasukkan data tanah satu persatu, kita langsung assign saja untuk membedakan mana yang timbunan, mana siltisen, dan mana yang fensen. Lalu setelah itu kita langsung ke search saja untuk memasukkan beban merata. Kenapa kita pakai 15? Karena di atas sungai kita ada jalan. Karena itu kita pakai 15. Setelah itu kita masuk ke water. Dari data yang tadi kita dapatkan ketinggian muka air yaitu 6,5 meter. Setelah semuanya diinput, data semuanya diinput, kita langsung ke analisis. Sebelum kita analyze, kita harus membuat grafik dulu. Setelah kita membuat grafik, kita analyze. Karena di sini faktor of safety-nya kita tidak memenuhi, not acceptable 0,48, yaitu di bawah aman 1,5, kita memerlukan DPT. Kita langsung saja ke GeoCraft DPT. Di DPT ini sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama. Kita ke setting dulu, kita edit seperti ini, lalu kemudian kita ke geometri. Geometri kita memilih yang ini, kemudian kita masukkan profil tanahnya, ketinggian lapisan tanahnya, lalu kita langsung masukkan data tanahnya. Di soil ini kita ada 5 lapisan tanah, lalu kita assign untuk membedakan lapisan tanahnya, lalu kita ke terrain karena kita beban meratanya, jadi kita pilih yang ini. Setelah itu kita ke water, karena ketinggian muka air kita tadi 6,5, jadi karena kita tingginya tadi 9,3 dikurangi 6,5 jadinya 2,8 untuk memasukkan di DPT ini. Lalu kita ke search untuk memasukkan beban merata seperti tadi. Di analisis stabilitas lereng sama 15 beban yang kita pakai karena ada jalan di atas sungai kita. Lalu untuk FF resisten kita masukkan seperti berikut. Ini yang dimasukkan sudut gesek luar, bukan sudut gesek dalam. Lalu kemudian kita langsung ke verification saja. Karena di sini sudah satisfactory semua, kita langsung ke bearing cap. Di bearing cap ini kita membutuhkan aplikasi dari luar yaitu split footing. Langsung kita launch saja programnya. Di sini kita langsung mengecek saja bagian bearing capnya sudah aman, lalu kita ke dimensi. Jika ke dimensi sudah aman, kita langsung save saja. Jika masih belum aman, kita harus merubah tebal selimut dan number of bar number, dan bar diameter ini nanti langsung terisi otomatis karena bar number dan number of barnya. Setelah itu kita exit dan save. Kemudian kita ke dimensioning. Dimensioning ini kita harus mengecek satu-satu apakah sudah aman atau belum. Di sini kita misalkan nanti belum aman, kita harus mengubah tebal selimut, number of bar, dan bar number. Jika sudah aman seperti berikut ini, kita sudah aman semua, kita langsung ke stability. Di stability ini kita gunakan untuk menganalisisnya. Jadi kita jika sudah tadi terisi semua, sudah aman semua, kita langsung analisis saja. Kita tunggu hasilnya. Jika sudah aman seperti ini, sudah faktor of safety-nya sudah di atas 1,5, maka DPT sudah siap kita buat di penampang sungai kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk RAB-nya, yaitu Mas Yosian. Silakan Mas Yosian. Oke, saya Yosian Atmadja Pamungkas dari kelompok F4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis harga atau rencana anggaran biaya. Oke, jadi untuk menghitung RAB atau rencana anggaran biaya, yaitu kita harus memasukkan data-data yaitu alat, bahan, dan upah. Alat, bahan, dan upah ini saya dapatkan dari Peraturan Bupati Wonosobo nomor 38 tahun 2021. Nah, kan ini tempatnya ada di Wonosobo. Jadi untuk alat dan bahannya kita dapatkan dari peraturan daerah setempat. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan harga-harga ini yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai, lalu kita menghitung analisis volumenya. Analisis volumenya ini yang perlu yang perlu kita masukkan, yaitu yang pertama adalah pekerjaan persiapan, kedua pekerjaan galian, ketiga pekerjaan timbunan, keempat pekerjaan casting, lalu kelima pekerjaan pengecoran. Lalu setelah itu yang keenam pekerjaan ini bongkar casting. Oke, terus yang pertama itu pekerjaan lahan ya. Jadi total lahannya itu jarak
jarak pembersihan lahannya itu ada 300 km dengan volume sekian. Lalu untuk ini pekerjaan galian itu ini adalah jarak antar cross ya. Luasnya ini, luas volumenya ini kita dapatkan dari DD yang sudah dianalisis ya. Jadi kita masukkan data-data ini, tapi ini sesuai crossnya. Ini semuanya cross nomor 286. Ini cross 826 di sini 327,43. Oke. Nah, ini semuanya kita masukkan di sini volumenya. Lalu setelah itu kita analisis. Kita rata-rata, setelah di rata-rata, lalu dari rata-rata ini kita kalikan jarak dan mendapatkan hasil sekian. Setelah itu di total. Nah, untuk pekerjaan timbulan juga sama. Di sini juga dilihat di sini ada ininya juga sama. Untuk pekerjaan begasting lah, ini tuh sebenarnya volume per begasting ya. Jadi keperluan begasting untuk pekerjaan begastingnya nanti sama juga dengan rata-rata. Nah, untuk pekerjaan pengaturan itu adalah yang ini volumenya juga volume yang perlu dicor saja. Untuk pekerjaan begasting ini untuk datanya ini sama dengan pekerjaan begasting. Selanjutnya analisis alat berat. Analisis alat berat ini adalah sebenarnya itu analisis dari ekskavator, dump truck aja, sama semua ini saya dapatkan rumus-rumusnya ini dari Permen PU nomor 11 tahun 2013. Nah, setelah itu analisis besi. Analisis besi ini tuh menghitung total besi yang akan kita pakai pada DBT-nya. Nah, kan di sini untuk besinya itu cuma menggunakan D19. Nah, menurut Permen PU nomor 11 tahun 2013 itu kalau berat dari D19 itu adalah 2.226 kg per meternya. Untuk mendapatkan ini data ini adalah yang pertama itu wall stream font, itu adalah yang depan ini. Wall stream check yang back itu yang belakang, lalu wall health check itu yang ini, terus yang wall jump check itu yang bawah. Setelah itu di total mendapatkan hasil sekian. Nah, selanjutnya AHSP. AHSP ini adalah analisis harga satuan pekerja. Analisis harga satuan pekerja di sini. Nah, yang perlu dimasukkan itu seperti saya akan awalnya ada pekerjaan pemasangan bookline. Nah, ini untuk satu pekerjaan semuanya ini ada bahan sama tenaga. Nah, ini yang kalau semuanya di pekerjaan seperti pemasangan bookline ini kan butuh bahan, ini bahannya dimasukkan. Nah, ini harga ini dari sini ya, dari yang awal ini upah dan bahan seperti yang ini. Lalu untuk harga untuk tukangnya ini juga dari sini. Cuman kalau semuanya nggak ada bahannya itu nggak perlu dimasukin, semuanya tenaga aja kayak membersihkan lapangan dan perawatan. Nah, selanjutnya RAP. RAP ini tuh semua itu disatuin dari AHSP. Pekerjaan ini yang dianalisis dari AHSP, lalu ya semua dari AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Selanjutnya rekap. Nah, rekap ini itu sebenarnya ini total dari ini setiap pekerjaan kita di sini dan mendapatkan hasil 19.424.024 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu schedule. Schedule ini itu analisis untuk seberapa waktu lamanya dalam pekerjaan itu. Sebenarnya seperti waktu awal ini, di waktu awal ini tuh dibikin agak lambat, lalu di agak santai, terus yang tengah ini dibikin cepat, lalu di akhir dibikin santai. Jadi ini untuk ininya tuh kita mengcustom sendiri, kita ke WVS-nya ini kita perkirakan, lalu di sini ada total jumlahnya, dan setelah itu kita bikin grafik yang menunjukkan grafik yang seperti ini. Ya, terima kasih. Itulah dari saya yang dari kami menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya. Terima kasih.